Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka di hari ini pada hari Selasa di tanggal 16 Februari 2021. Nah, kalau bertemu di hari Selasa kita pasti bertemu dalam mata pembelajaran tematik. Nah, abang kakak, Miss Eka mengingatkan dari awal sebelum kita mulai pembelajaran adalah baiknya kamu menyiapkan peralatan menulis kamu seperti alat tulis, pensil, buku, kemudian buku paket tematik juga langsung disiapkan. Nah, hari ini kita sudah masuk di tema 8 ya. Minggu ini kita sudah masuk di tema 8. Nah, kemarin kan kita sudah masuk ke pembelajaran pertama dan kedua. Hari ini akan kita lanjutkan. Kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tema 8, bumiku. Subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, kalau di pembelajaran kemarin yaitu di hari Senin itu kan kita di PB atau pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Maka hari ini kita akan melanjutkan di pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Jadi silahkan buka buku tematik kamu, buku paket tema 8 kamu pada halaman tersebut. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan mengetahui informasi tentang suatu negara, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN. Kedua, dengan membuat rencana aksi, siswa dapat memahami hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sebagai perwujudan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Dan yang ketiga, dengan membaca memindai, siswa mampu menemukan informasi tertentu yang diinginkan. Nah, itulah ketiga tujuan pembelajaran yang harus kita capai di materi kita kali ini. Masuk ke materi pertama yaitu dalam pembelajaran IPS. Nah, perhatikan gambar yang Miss Eka tampilkan. Nah, kalau kamu merhatikan, kamu lihat dan kamu amati, kamu pasti paham apa yang gambar tersebut menceritakan atau berisi tentang apa. Iya, itu merupakan peta Asia Tenggara. Bahkan judulnya sudah ada jelas ya di dalam gambar tersebut. Nah, ini peta Asia Tenggara. Kalau kamu kurang jelas melihatnya, boleh kamu perbesar slide-nya. Kemudian di buku kamu juga ada ya, abang kakak, gambar tersebut. Nah, peta Asia Tenggara. Ingat ya, peta Asia Tenggara, bukan peta ASEAN. Nah, peta Asia Tenggara. Jadi itu merupakan wilayah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, setelah di dalam peta Asia Tenggara itu, kamu perhatikan lagi ada gambar apa? Iya, ada gambar bendera dari masing-masing negara. Nah, bendera inilah yang mewakili negara-negara anggota ASEAN. Nah, kalau kamu perhatikan, kamu hitung di situ jumlahnya ada 11, dimulai dari ada Indonesia, kemudian ada Singapura, Malaysia, Brunei, kemudian yang baru adalah Timor Leste, Filipina, Vietnam, Kamboja, Thailand, Laos, dan juga Myanmar. Nah, jadi ini menandakan bahwa memang anggota ASEAN, namanya saja sudah anggota ASEAN ya abang kakak, berarti dia merupakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, itulah letak di mana negara tersebut berada. Jadi disesuaikan posisi bendera yang ditampilkan itu disesuaikan dengan titik di mana negara tersebut berada. Nah, kawasan Asia Tenggara. Nah, materi kemarin kita akan mempelajari tentang garis bujur, kemudian garis lintang. Nah, kita akan membahas nih bahwa Asia Tenggara itu terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara itu berada di daerah tropis. Nah, secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara itu dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Kalau secara geografis, wilayah Asia Tenggara itu berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Nah, kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Nah, jadi itulah sebenarnya kalau kita lihat merupakan keterangan dari kawasan Asia Tenggara, dimulai dari terletak di berapa derajat lintang utara, kemudian lintang selatan. Nah, kemudian secara geologis juga Asia Tenggara itu melalui apa tadi katanya? Pegunungan muda Mediterania. Nah,
itu secara geologis. Kalau secara geografis itu berada di jalur yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, sama kan seperti Indonesia. Kenapa? Ya memang karena kawasan Asia Tenggara itu berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara itu memiliki kesamaan, hampir seluruh ya Abang Kakak, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Nah, kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan gempa tektonik. Nah, jadi di Indonesia juga ada kan contoh gunung yang masih aktif, ada banyak ya Bang Kakak, walaupun tidak begitu banyak tapi kan dia lebih dari satu, ada beberapa. Contohnya saja di daerah kita ada gunung apa Bang Kakak? Iya benar, ada Sinabung. Nah, kalau di daerah Jawa itu ada Semeru, kemudian ada kalau di daerah Bali ya, yang daerah Bali ada Gunung Agung. Nah, jadi banyak itulah yang menandakan bahwa memang kawasan kita itu memiliki kesamaan. Salah satunya adalah pegunungan muda banyak yang masih aktif. Nah, sebagian besar wilayah Asia Tenggara itu terletak di daerah tropis. Artinya itu adalah tingginya curah hujan ini menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan yang lebat. Nah, di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Nah, salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah aliran Sungai Mekong. Nah, sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Jadi bahkan kawasan daerah sungai ini itu melewati 5 negara yang ada di Asia Tenggara ya, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Nah, selanjutnya beralih dari kawasan Asia Tenggara masih yang berhubungan ataupun negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, perhatikan gambar yang Miss Eka tampilkan. Ini merupakan peta dari negara Singapura. Nah, Singapura ini merupakan, biasanya kalau kita di Indonesia menyebutnya dengan negara tetangga. Namanya tetangga itu kan berdekatan ya Abang Kakak. Contohnya kamu di rumah memiliki tetangga, kemudian di sekolah misalnya tetangga dari tempat duduk kamu. Nah, misalnya seperti itu, atau tetangga kelas kamu. Nah, jadi namanya tetangga itu berarti berdekatan. Nah, selain Singapura, kita kan juga memiliki negara tetangga, apalagi? Iya, bahkan yang paling umum atau mungkin kamu sebagian besar sudah pernah ke negara tetangga itu ya Malaysia, benar. Ada juga Brunei Darussalam, itu merupakan negara tetangga kita. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai Singapura. Nah, kalau kamu kurang jelas atau kurang paham mengenai melihat nama-nama yang berisi yang ada di nama-nama kota yang ada di peta Singapura, boleh kamu perbesar, atau di buku kamu juga ada, atau kalau kamu memiliki atlas dunia lebih baik silahkan dilihat. Nah, di sini ada keterangannya. Ibu kota dari Singapura itu merupakan Singapura. Nah, luasnya yaitu 622 km kuadrat. Nah, kelompok etnisnya, nah di sini sukunya ya ada Tionghoa, itu merupakan yang terbesar. Ada Melayu dan ada India. Jadi di etnis yang ada di negara Singapura ini tidak ada orang Amerika, tidak ada bule, apalagi aborigin itu tidak ada ya. Jadi etnis yang ada di sini ada Tionghoa, Melayu dan India. Nah, bahasa yang digunakan ada Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Nah, Inggris tetap karena merupakan bahasa internasional. Nah, agamanya itu agama Tao yang terbesar Buddha, Islam, dan Kristen. Nah, jadi Islam tetap ada. Bahkan kalau kamu membaca sejarah mengenai Singapura, Singapura itu merupakan salah satu negara Melayu terbesar dulunya, sebelum sekarang menjadi, kalau kita bahkan mengenalnya, wah kalau di Singapura itu banyak orang Chinese ya gitu kan, karena memang dia etnis terbesarnya adalah Tionghoa saat ini. Tapi dulunya Singapura itu merupakan negara Melayu terbesar. Jadi umat Islam di Singapura itu sangat-sangat banyak. Bahkan ada masjid yang terkenal di Singapura. Boleh kamu search nanti tambahan info mengenai negara Singapura. Nah, kemudian ada lagu kebangsaan. Kalau Indonesia kan ada Indonesia Raya. Kalau di Singapura ada Majulah Singapura. Pemerintahannya sama dengan kita, republik. Kepala negaranya sudah tentu presiden. Nah, kepala pemerintahannya sama juga, perdana menteri. Mata uangnya adalah dolar Singapura.
Nah, bagaimana keadaan alam di Singapura? Singapura itu merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura itu dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km. Merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udara di Singapura itu rata-rata 26 derajat Celcius. Republik Singapura itu terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor memisahkan Malaysia dan Singapura. Singapura itu merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau-pulau itu yaitu ada Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Nah, lokasi tertinggi di Singapura itu berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Ada pula taman botani yang terkenal yaitu Singapore Botanic Garden. Nah, ini mengenai Singapura. Oh, atau ada kamu beberapa di antara kamu yang sudah pernah ke Singapura? Nah, mari kita sama-sama berdoa ya untuk yang belum pernah, sama seperti Miss Eka. Nanti insya Allah kalau kita ada rezeki bisa dengan keluarga kita jalan-jalan ke negara tetangga tersebut. Nah, setelah dari Singapura, perhatikan di sini Miss Eka berikan peta kembali. Nah, ini merupakan negara yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu yang diberi tanda merah. Ini adalah Vietnam, benar. Nah, ibu kotanya adalah Hanoi, di mana luasnya adalah 331.210 km². Nah, kelompok etnis di Vietnam ini ada Vietnam, Cina, Perancis, dan Inggris. Kemudian agamanya yang paling besar adalah Buddha, Kristen, dan Tao. Jadi di sini tidak ada agama Islam ya, abang kakak. Mungkin ada pendatang, tapi untuk etnis agama aslinya itu adalah Buddha, Kristen, dan Tao. Kemudian pemerintahannya sama Republik Sosialis. Kemudian kepala negaranya presiden. Kepala pemerintahannya perdana menteri, mata uangnya dong. Nah, batas negaranya sebelah utara itu berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kampuchea, dan Laos. Nah, bagaimana mengenai Vietnam? Vietnam ini kurang lebih luasnya adalah 331.210 km². Nah, kemudian daerahnya ini terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Gunung-gunung yang ada di Vietnam itu adalah Gunung Ngoc Linh, kemudian Gunung Chuyan Sing. Nah, sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Itulah mengenai negara Vietnam. Nah, selain itu ada banyak lagi ya abang kakak negara tetangga. Kalau kamu baca di buku kita yang tidak Miss Eka tampilkan di sini, itu ada juga Thailand. Nah, kalau Malaysia kan sudah pernah kita pelajari, ada juga Thailand. Nah, Thailand itu juga merupakan negara tetangga kita, yaitu di kawasan Asia Tenggara juga. Nah, selain itu, setelah mempelajari mengenai negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, beberapa negara, di sini kita akan lanjut ke materi bahasa Indonesia. Kamu diminta untuk membaca teks halaman 37 dan 38. Nah, ini masih berhubungan dengan Asia, kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Silahkan kamu baca teks tersebut. Nah, pauskan video Miss Eka, dibaca mulai dari sekarang. Sudah ya, Miss Eka yakin kamu pasti sudah membaca. Miss Eka yakin kamu pasti amanah. Saat disuruh membaca, silakan membaca. Kenapa? Seperti biasa Miss Eka katakan, kalau kamu tidak membaca nantinya tidak akan paham untuk materi selanjutnya. Nah, setelah membaca, di sini ada latihan yang harus kamu kerjakan. Nah, buatlah satu kartu informasi untuk setiap bidang kerjasama dan presentasikan kartu informasimu di depan kelas. Nah, ini tidak membuat kartu, kerjakan saja di buku latihan tematik kamu. Dari teks yang kamu baca, pasti kamu menemukan informasi bahwa ada kerjasama di bidang ASEAN dalam bidang kerjasama ASEAN di bidang ekonomi ada beberapa. Kemudian ada juga kerjasama ASEAN di bidang politik, sudah kamu baca. Nah, kalau kamu belum membaca, silahkan kamu baca kembali, karena kalau belum membaca tidak akan bisa mengerjakan latihan tersebut. Jadi silahkan dibaca dan kerjakan latihan tersebut dengan sebaik mungkin.
Nah, latihan tersebut menutup materi pembelajaran kita hari ini. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton dan mendengarkan Miss Eka menjelaskan materi dari awal sampai akhir. Jadi, silahkan dikerjakan latihannya dengan sebaik mungkin. Untuk sholat 5 waktu abang kakak, Miss Eka tetap mengingatkan. Nah, tanpa pun diingatkan, kamu harusnya sudah paham bahwa itu merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Begitu juga dengan membaca Al-Quran, kemudian murojaah hafalan kamu. Nah, sholat duhanya juga jangan lupa. Nah, silahkan dikerjakan latihannya dengan sebaik mungkin. Kalau sudah selesai, kirimkan melalui WA Miss Eka. Kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jaga kebersihan, dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.